Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kepada pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan ke haribaan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Salam takdim yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Guru Mursyid yang selalu hadir di depan kolbu kita untuk selalu membimbing kita dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salam takdim kepada guru besar kita, ulil amri minkum, di zaman kita sendiri, dari kaum kita sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang hadis Baihaqi yang menerangkan tentang masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk. Itu kita bisa pahami lewat pemahaman Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang ilmiah dan amaliyah. Kenapa kok masjid dikatakan kosong, tidak ada hidayah? Karena masjid itu adalah tempat untuk beribadah, sedang masjid itu lazim untuk menjalankan sholat, dan sholat itu adalah tiang agama, dan sholat itu sesungguhnya adalah persembahan, karena di dalam surat Huda 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dengan arti Allah berfirman, aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, di sini rata-rata orang menjalankan sholat itu adalah hanya sebagai sholat syariat, karena sholat syariat itu adalah masih di kulit, ibarat itu sesuatu benda, belum bisa masuk ke ranah rohani. Karena sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sedangkan orang syariat itu belum bisa mengingat Allah, karena untuk mengingat Allah itu harus sudah masuk ranah rohaniyah yang hanya bisa dipelajari lewat jalan tarekat. Ibarat orang sholat itu jasmaniyahnya kiblatnya Ka'bah, sedangkan kiblat rohaniyah itu adalah nurnya Allah sendiri. Itu tidak akan bisa dipahami untuk orang-orang yang masih di ranah syariat. Makanya di situ tidak akan turun hidayah, karena di situ diartikan masih sholat jasmani, dan sholat jasmani itu belum bisa sampai kehadirat Allah, karena di situ malah diterangkan di surat Al-Maun, fawailul lil mushollinal ladzina hum an sholatihim sahun. Dan orang yang menjalankan sholat masih diganjar dengan neraka wel, karena sholatnya dianggap lalai. Kenapa kok lalai? Karena rohaniyahnya itu belum punya kiblat. Begitu Allahu Akbar disuruh
mengingat Allah, lidikri, itu nggak bisa ingat, menghayal dengan khayalannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, rohanianya belum nyambung, makanya dikatakan sholat lalai. Nah, disitulah masjid dibangun besar-besar tapi tidak dapat hidayah, karena itu sholatnya masih di ranah syariat. Sedangkan sholat yang bisa terhantar sampai ke hadirat Allah itu sholat yang hakikat. Karena orang beribadah itu memang harus diilmoni, dan itu sebagai syarat rukun agar amal ibadahnya nyampe ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rohaniahnya mendapat bimbingan dari guru rohani, dan guru rohani itu adalah nurnya Allah sendiri yang menempati wajah seorang kekasihnya, hambanya. Karena itu sistem Allah menurunkan agama, dan juga sebagai alat bermunajat, amaliyah umatnya agar sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk bimbingan sholat. Kalau sholat itu hanya berupa jasmani, ibarat di dalam hadis as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Itu kalau dilihat dari luarnya saja, banyak yang menjalankan sholat ibarat banyak tiang-tiangnya, tapi dalamnya keropos. Karena apa? Rohaniahnya itu tidak nyambung ke hadirat Allah, makanya sholatnya dikatakan lalai, dihukumi neraka wel. Karena apa lalai? Tidak bisa mengingat Allah, padahal yang diperintahkan itu wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mendirikan sholat itu bukan berarti jasmanianya berdiri, akan tetapi mendirikan sambungan dari roh kita kepada yang maha roh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa dikatakan mendapat hidayah. Walaupun masjid dibuat megah besar-besar, akan tetapi tiang-tiangnya untuk menyangga agama itu keropos, karena dalamnya tidak ada sambungan ke hadirat Allah, hanya sholat jasmani, hanya sholat syariat. Begitulah. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, agar ibadah kita itu bisa nyambung ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beragama itu tidak cukup di syariat, harus kita tingkatkan ke jalan tarekat agar bisa menjadi hakikat dan makrifat. Sebab yang disyaratkan orang beragama itu seperti yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah, masuklah Islam dengan kafah, ya jasmani ya rohani, agar ibadah kita bisa nyambung ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kiranya untuk pembahasan tentang masjid yang megah akan tetapi tidak mendapat hidayah itu ya seperti itu. Bukan kok terus masjid yang megah yang datang hanya satu baris dua baris, itu juga termasuk itu. Karena apa? Tingkat kesadarannya yang tidak nyambung ke hadirat Allah, itu menjadikan masjid dibuat megah-megah akan tetapi kosong dari petunjuk. Begitulah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan keimanan kita lewat jalur ilmu rohani, lewat jalan tarekat. Jangan takut-takut karena tidak ada jalan lain nanti untuk kembali ke hadirat Allah. Memang harus ketemu jalan wasilah yang bisa dipelajari di dalam
ilmu tarekat, karena nanti yang akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu bukan jasad kita tapi roh kita. Begitulah kiranya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.